Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyaningsih dari kelas MJ 201 akan mempresentasikan tugas Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Berikut ulasannya. Sesi 2, yaitu ukuran pemusatan atau central tendency. Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari data. Ada 3 ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. Mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Biasa juga nilai tengah dari data-data yang terurut. Sedangkan modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Berikut adalah rumus mean, median, dan modus. Mean yaitu X bar sama dengan sigma F kali X sama dengan dibagi sigma F. X bar sama dengan rata-rata sampel, F sama dengan frekuensi, sedangkan X sama dengan nilai tengah. Median yaitu MET sama dengan LO plus CI, setengah N diambil F cum dibagi FE. MET yaitu nilai median, LO sama dengan batas bawah kelas yang mengandung median, N sama dengan banyaknya data, F cum yaitu frekuensi kumulatif di bawah kelas yang mengandung median, FE sama dengan frekuensi dari kelas yang mengandung median, CI yaitu interval kelas. Sedangkan rumus modus yaitu MO sama dengan LMO plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI. Mod sama dengan nilai modus, LO sama dengan batas bawah kelas yang mengandung modus, D1 sama dengan selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya, CI yaitu interval kelas. Contoh soal, sebuah toko baju mencatat jumlah penjualan baju selama 25 hari berturut-turut dengan data sebagai berikut. 15, 20, 10, 25, 30, dan seterusnya. Hitunglah min, rata-rata, median, dan modus dari data penjualan tersebut. Berikut adalah tabel yang sudah saya susun dari yang terkecil sampai dengan yang besar. Penyusunannya yaitu kita mencari range. N sama dengan X max diambil X min, yaitu 40 diambil 10 sama dengan 30. Lalu kita mencari jumlah kelas. Sigma K sama dengan 1 plus 3,322 dikali log N. Yaitu 1 plus 3,322 dikali log 25. Karena total nilai datanya adalah 25. Jadi 1 plus 3,322 dikali 1,3979. Yaitu hasilnya 5,6. Sama dengan 6 kelas. Lalu kita mencari kelas interval. CI sama dengan R dibagi sigma K, yaitu 30 dibagi 6 sama dengan 5 kelas interval. Dengan hasil penyusunan yang tadi, kita dapat membuat tabel sebagai berikut. Lalu kita mencari min. Dengan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, yaitu 754,5 dibagi 25. Hasilnya adalah 30,18. Lalu kita mencari median. Letak mediannya adalah setengah N, yaitu 12,5. Jadi, LO plus CI setengah N diambil F cum dibagi FE sama dengan 25 plus 5 dikali 12,5
diambil 12 dibagi 5. Hasilnya adalah 20,5. Lalu kita mencari modus. LMO sama dengan D1 dibagi D1 plus D2 dikali CI, yaitu 30 dikali 2 dibagi 2 plus 7 dikali 5. Hasilnya adalah 31,11. Jadi min adalah hasilnya 30,18, median hasilnya adalah 20,5, sedangkan modus hasilnya adalah 31,11. Lalu saya ambil sesi 9, angka indeks. Angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight, terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang biasa digunakan pada indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Indeks harga agregatif tertimbang. B. Indeks produk agregat tertimbang. C. Variasi dari indeks tertimbang. Dari beberapa indeks tertimbang ada indeks Laperes. Dan rumusnya adalah LH sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100% untuk indeks harga. Keterangannya adalah LH sama dengan indeks Laperes harga. Sigma PN kali Q0 adalah penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar. Sigma P0 kali Q0 adalah penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Lalu indeks produknya dengan rumus LP sama dengan sigma P0 kali Qn dibagi sigma P0 kali Q0 dikali 100%. LP sama dengan indeks Laperes produk. Sigma P0 kali Qn adalah penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Sigma P0 kali Q0 adalah penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode dasar. Lalu ada indeks PASC. Indeks harganya dengan rumus PH sama dengan sigma PN kali Qn dibagi sigma P0 kali Qn kali 100%. PH sama dengan indeks pasca harga sigma PN kali Qn sama dengan penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Sigma P0 kali Qn adalah penjumlahan harga periode dasar dikali kuantitas periode tertentu. Lalu indeks produknya PP sama dengan sigma PN kali Qn dibagi sigma PN kali Q0 kali 100%. PP sama dengan indeks pasca produk. Sigma PN kali Qn adalah penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode tertentu. Sigma PN kali Q0 adalah penjumlahan harga periode tertentu dikali kuantitas periode dasar. Lalu ada indeks Fisher. Rumus indeks Fisher untuk harga tertimbang. FH sama dengan LH kali PH akar kuadrat. Untuk produk tertimbangnya, FP sama dengan LP kali PP akar kuadrat. FH atau HP sama dengan variasi harga atau produk indeks tertimbang. LH atau LP adalah Laperes harga atau produk. PH atau PP adalah pasca harga atau produk. Lalu indeks Drobis. Rumus indeks Drobis untuk harga tertimbang. DH sama dengan setengah kali LH plus PH. Untuk produk tertimbangnya, DP sama dengan
setengah kali LP plus PP. DH atau DP sama dengan drobis harga atau produk, LH atau LP Laperes harga atau produk, PH atau PP adalah pasca harga atau produk. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk harga dan produksi tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dari komoditas A, B, C, dan D. Tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Leperes, Pasce, Drobis, dan Fisher. Tahun 2022 dengan tahun dasar 2020. Berikut adalah jawabannya. Indeks harga Leperes. Kita tandain di 2020 dan 2022, yaitu P0, PN, dan Q0. Hasil dari PN kali Q0 adalah 540.000. P0 kali Q0 adalah 350.000. Sedangkan rumusnya adalah LH sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100%, yaitu 540.000 dibagi 350.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 154,28%. Untuk indeks harga pasca adalah PN kali QN hasilnya adalah 265.000, sedangkan P0 kali QN adalah hasilnya 195.000. Dan rumusnya adalah PH sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100%, yaitu 265.000 dibagi 195.000 dikali 100%, hasilnya adalah 135,89%. Untuk indeks harga Fisher dan Drobis, rumusnya adalah FH sama dengan LH kali PH akar kuadrat, yaitu FH sama dengan 154,28 dikali 135,89 akar kuadrat, hasilnya adalah 144,79%. Untuk rumus Drobis adalah DH sama dengan setengah dikali LH plus PH, yaitu 154,28 plus 135,89 dibagi 2. Hasilnya adalah 145,08%. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.